Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabakthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Al-Quran An-Nisa ayat 157. Kata Al-Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Mereka tidak pernah menyalibnya, mereka tidak pernah membunuhnya, mereka tidak pernah menyalibnya, melainkan yang dibunuh dan disalib itu adalah orang yang diserupakan wajahnya mirip Yesus. Itu yang dibunuh dan disalib. Berarti di Matius pasal 27 ayat 46 tadi bukan Yesus. Ini kenapa warnanya merah? Karena di Bible itu kalau ada warna merah itu berarti diyakini 100% itu perkataan Yesus. Dan ayat ini walaupun ini perkataan 100% diyakini perkataan Yesus, ayat ini hampir tidak pernah berani dibacakan di gereja karena ayat ini bagus sekali. Nabi Ibrahim itu orang Yahudi bukan? Bukan. Yahudi itu ada setelah Nabi Ibrahim beserta keturunannya, kemudian di bawahnya itu ada Ishak, Yakub. Nah itu, di bawahnya itu baru ada orang Yahudi, baru ada komunitas namanya Yahudi. Sebelumnya Nabi Ibrahim, bukan, ini Nabi Ibrahim adalah bapak para nabi. Dan dia bukanlah orang Yahudi. Nah, beliau adalah orang Muslim, Ibrahim ini. Baik, Yesus bersunat, orang Islam bersunat. Berikutnya, tadi Yesus berpuasa, orang Islam berpuasa. Berikutnya, Yesus itu mati dikubur tidak dipeti tapi dikafani. Dikubur dikafani dengan kain kafan warna putih. Dalilnya ada di Matius pasal 27 ayat 59. Oke, boleh dibacakan? Yang ya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Ini Yusuf mengambil mayat itu, ini mayatnya Yesus yang waktu itu mati karena disalib. Sama Yusuf diselamatkan, dikafani dengan kain warna apa? Putih. Warna putih dan dikuburkan oleh Yusuf. Pertanyaannya, yang menjalankan ketika seperti ini, ketika orang mati dikafani seperti ini, orang Islam atau orang Kristen? Islam. Orang Islam. Ini Bible. Sama sekali tidak ada satupun yang mengajarkan kalau orang meninggal dunia itu dipeti, dijas menggunakan dasi, sepatu seperti pengantin. Baik, lanjut. Jangan di sini dulu, Bapak. Oh iya. Yesus itu sholat subuh. Ini ajarannya siapa? Ajarannya Yesus, ajaran Bible. Jadi kami umat Islam ini pengikut Yesus yang sejati. Beneran, kami ini umat Islam ini pengikut Yesus yang sejati. Karena kami menjalankan seluruh ajaran Yesus. Buka di Markus pasal 1 ayat 35. Nah, boleh dibacakan, Pak. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ini Yesus ini. Pagi-pagi benar, ini pagi atau malam? Pagi, karena jelas dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Berarti pagi tapi harinya masih gelap. Berarti waktu apa itu? Subuh. Ia bangun dari tidurnya dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus ini. Siapa yang menjalankan ajaran beribadah subuh? Yesus. Siapa yang menjalankan? Orang Islam. Ini Alkitab bahasa Indonesia. Yesus itu adalah orang Arab, orang Nazaret, dan dia bahasa yang digunakan oleh Yesus itu bahasa Aram, bahasa Aramaik. Tipenya itu tipe Syriak yang menjadi cikal bakal bahasa Arab. Jadi Yesus itu lebih dekat dengan bahasa Arab daripada bahasa yang lain.
Apalagi bahasa Yunani tidak, Latin tidak. Yesus lebih dekat bahasanya dengan bahasa Arab. Mari kita lihat ayat ini yang pakai Bible bahasa Arab yang biasanya digunakan oleh orang-orang dari Kristen Koptik. Buka kitab suci Mobi, tab baru itu aja, tab baru, kitab suci Mobi, spasi bahasa Arab. Ini tadi Markus, ini MRK itu, yang bawah itu, MRK itu. Sampingnya Luke, ini Bapak, ini, betul. Markus, ya, satu, sekarang 35. Angka yang 35 ke bawah. Dibesarkan Pak, dibesarkan komputernya. Di zoom. Oke, baik, ke bawah. Besarkan lagi. Ke bawah 35, yang 35. Baik, alhamdulillah. Mari kita bandingkan antara Bible yang bahasa Indonesia sama bahasa Arab. Coba yang bahasa Indonesia tadi. Yang ini. Nah, tadi di sini ditulisnya Yesus berdoa. Bahasa Arabnya doa apa? Doa. Tapi kalau yang kita pakai yang bahasa yang dekat dengan Yesus, Bible-nya bahasa Arab. Ini yang tadi. Ada nggak kata doa di sini? Nggak ada. Adanya apa? Liyusolli. Untuk apa? Sholat. Yesus ini aslinya sholat, dia bukan berdoa. Kalau dia berdoa, tulisannya bukan liyusolli ya, tapi liddoa. Jadi Yesus ini sholat subuh, Bapak Ibu. Baik, terima kasih banyak Bapak. Boleh. Maaf. Ya. Tepuk tangan buat Bapak. Pak siapa? Ya. Pak siapa Pak? Ilham. Oh Pak Ilham. Banyak sekali namanya Ilham ya. Wah, teman saya berapa itu orang namanya Ilham. Baik. Sekarang begini. Yesus itu ternyata, apalagi ini, sholat sudah, puasa sudah. Yesus itu punya Tuhan namanya Allah. Kalau tidak percaya, buka Matius, tetap Matius. Di sini Matius pasal 27 ayat 46. Boleh dibacakan? Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabakthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini Yesus ini dalam kondisi disalib ini. Disalib. Dia minta tolong. Kata Yesus, waktu itu jam 3. Dia berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabakthani. Yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini ayat bagus sekali. Karena apa? Ini Yesus ini memberikan kejujuran. Kejujurannya apa? Karena yang pertama, dia ini tidak mampu berbuat apa-apa. Dia hanyalah seorang manusia biasa yang tidak mampu menolong dirinya sendiri ketika dia hendak dibunuh, dia dipersekusi, dia disiksa dan lain sebagainya. Lalu dia minta tolong kepada siapa? Kepada Tuhannya. Namanya siapa? Allah. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia minta tolong kepada Allah. Dan ini juga, ayat ini, itu sesungguhnya kejujuran yang sejati. Di Alkitab setebal ini, nih, tidak ada satupun Yesus yang ketika dalam kondisi apapun dia, maupun kondisi senang, bahagia, sedih, lapar, kenyang, suka, duka, dalam kondisi terang, gelap, dan lain sebagainya, tidak pernah Yesus menyebut Tuhannya, memanggil Tuhannya dengan sebutan Allahku atau sebutan Eli. Lalu dia menyebut apa? Dia selalu menyebut nama Tuhannya dengan sebutan apa? Bapa. Baru di ayat ini, satu-satunya ayat ini,
Ini mengungkap kebenaran, linear dengan Al-Quran. Buktinya apa? Matius pasal 26 ayat 39. Boleh dibacakan, Pak? Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ini Yesus ini. Dalam kondisi apapun dia selalu menyebut Tuhannya dengan sebutan "Ya Bapakku". Dalam kondisi ia sujud juga. Dia sholat, dia sujud. Ini Yesus sujud ini. Ini aneh ini. Matius pasal 27 ayat 46. Tiba-tiba seumur hidup Yesus yang selalu memanggil dengan sebutan Bapakku, Bapa. Tapi di sini ayat satu-satunya ini dia memanggil dengan sebutan Eli. Apa kesimpulannya berarti? Allah. Berarti ini bukan Yesus. Sama seperti begini. Ustadz Rizal menikah sudah 20 tahun, sudah 25 tahun, 30 tahun dengan istrinya. Ustadz Rizal. Ustadz Rizal, Ustadz kalau nyebut nama istri apa Ustadz? Manggil, kalau nama Umi. Ya. Umi 30 tahun menikah, memanggil istrinya Ustadz Rizal ini dengan sebutan Umi, gitu. Lalu tiba-tiba Ustadz Rizal di depan, istrinya di dapur. Ustadz Rizal tiba-tiba suatu ketika memanggil Mama, begitu. Ada yang lain. Marahlah istri. Kemungkinan besar Ustadz Rizal itu punya istri lagi, keplecut bicara, kepleset lidah, mau manggil, biasanya manggil yang satunya Mama gitu kan. Kok tiba-tiba manggil ini, keliru dia Ustadz Rizal ini. Terlalu sering manggil Mama yang sana, Mama gitu kan. Marah istrinya, bentak-bentak, "Ayo, siapa itu?" gitu kan. Ternyata ada kemungkinan yang kedua, tadi bukan saya. Itu loh Pak tukang di depan tadi manggil istrinya Mama. Kayaknya suara saya, memang suaranya agak sama seperti saya. Nah, tadi berarti ternyata bukan Ustadz Rizal yang manggil Mama tadi, orang lain. Berarti ini yang disalib adalah orang lain. Linear dengan Al-Quran, satu garis dengan Al-Quran. Al-Quran ketik di Google ya, Al-Quran An-Nisa ayat 157. Kata Al-Quran, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum." Mereka tidak pernah menyalibnya, mereka tidak pernah membunuhnya, mereka tidak pernah menyalibnya, melainkan yang dibunuh dan disalib itu adalah orang yang diserupakan wajahnya mirip Yesus. Itu yang dibunuh dan disalib. Berarti di Matius pasal 27 ayat 46 tadi bukan Yesus. Baik. Berikutnya, ketik Markus pasal 12 ayat 29. Ini yang disampaikan ayat oleh Mas Harli tadi adalah ketika Yesus ditanya, "Wahai Yesus, hukum terutama itu bagaimana?" Apa itu? Hukum ter itu hukum tertinggi, undang-undang tertinggi, terutama, tertinggi. Kata Yesus, hukum terutama itu ialah Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu satu, Esa. Yesus dan para nabi dan yang lain semuanya itu punya Tuhan, namanya Allah. Ketik Ulangan spasi 6.2.4 versi paralel. Ini kata Nabi Musa. Ini Nabi Musa yang berbicara. Itu tadi kata Yesus. Yang Markus 12 ayat 29 itu kata Yesus. Ini kata Nabi Musa. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Yang dikatakan oleh Nabi Musa dan oleh Yesus itu sama. Ketik di sini di yang baru tadi, google.com juga, enter, Ulangan 6.4
6.24 tadi in Hebrew. Ini pakai bahasanya Alkitab yang asli ya. Katanya begitu, pakai bahasa Ibrani. Shema, ini kata Nabi Musa ini. Shema Yisrael Yudhe Wavhe, kalau orang Yahudi itu tidak mau mengucapkan nama Yudhe Wavhe. Dia selalu menyebut dengan nama Adonai, Tuhannya itu. Diganti dengan Adonai karena nggak berani, terlalu suci katanya. Baik. Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Ini Echad. Echad itu apa itu Echad? Ahad, satu. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu satu. Buka di sebelahnya lagi, google.com. Ketik google.com, ketik surat Al-Ikhlas. Ini firman Allah untuk Nabi Muhammad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Nyambung tidak? Nabi Musa Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Nabi Isa juga sama, Adonai Elohenu Adonai Echad. Nabi Muhammad Qul huwallahu ahad. Siapa yang menjalankan ini? Orang Islam. Baik, dua terakhir. Nanti habis itu kita tanya jawab. Di Bible ini mengajarkan tentang sholat, tentang tata cara sholat yang benar, bukan seperti yang dijalankan oleh saudara kita Kristen dan Katolik. Buka di sini, di kitab versi paralel tadi, Nehemia 8 ayat 6. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Ezra membuka kitab itu di depan semua umat, karena Ezra berdiri lebih tinggi daripada umat itu. Ya, ini misal saya Ezra, terus Bapak Ibu para hadirin itu umatnya. Pertanyaannya, Ezra menjadi apa di situ? Menjadi imam, menjadi khatib, khutbah, dia sedang berkhutbah. Nah, pada waktu ia berkhutbah, dia masih berkhutbah, kemudian semuanya umat bangkit berdiri. Apa itu namanya? Namanya qomat, Bapak Ibu. Qomat. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Itu qad qamatis shalah, kan itu. Bangkit berdiri. Boleh lanjut, next. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Lalu Ezra, setelah qomat tadi itu, Ezra memuji Tuhan dengan sebutan Allah yang Maha Besar. Kalau bahasa Arabnya apa itu Allah yang Maha Besar? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kemudian yang belakang itu ada sesi ketika yang belakang itu menyambut dengan seruan serempak amin, amin. Ini aminnya 2 kali karena di belakang itu banyak orang. Amin. Kemudian mereka sambil mengangkat tangan. Setiap kali gerakan itu mengangkat tangan. Allahu Akbar. Kemudian mereka berlutut dan bersujud hingga muka sampai ke tanah. Ini jelas sekali, bersujud menyembah kepada Allah, kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Pertanyaan saya, di atas hamparan bumi yang seluas ini, yang begitu luas ini, di bawah kolong langit ini, ada satu agama. Agama manakah yang kalau tata cara beribadat seperti ini? Islam. Sementara yang punya Alkitab ini, saudara kita Kristen dan Katolik, apakah beribadah seperti ini? Tidak. Mereka beribadah apa? Kalau beribadah mereka menangkupkan tangan seperti ini
Dan tidak ada satupun ayat yang memerintahkan kalau berdoa menangkupkan tangan seperti itu. Terima kasih Ustaz. Tepuk tangan buat Ustaz siapa namanya? Rio. Ustaz Rio. Di Bible itu ajarannya kalau berdoa itu mengangkat tangan. Dan sama bersujud tadi itu, yang Matius 26:39, Yesus bersujud, Yesus bersujud, Yesus bersujud. Boleh dibantu 1 Timotius 2 ayatnya 8. Nah ini. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Mengangkat tangan seperti ini, menadahkan tangan, menadah. Bagaimana menadah? Minta tolong kepada Allah, bukan menangkupkan tangan seperti ini. Tidak ada satupun ayat yang mengajarkan kalau berdoa harus menangkupkan tangan. Saya lupa, ada lagi perintah suci di Bible ini. Apa itu? 1 Korintus pasal 11 ayat 5. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Oke, next. Sebab jika perempuan tidak mau menundungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menundungi kepalanya. Bible itu mengajarkan kalau berbusana muslimah, untuk para muslimah, untuk para wanita itu wajib menundungi kepalanya dengan berhijab. Kalau tidak mau menundungi kepalanya, maka hukumannya adalah dicukur rambutnya habis, dibotakin. Kalau tidak mau dibotakin, maka selayaknya ia menundungi kepalanya, karena itu merupakan kehormatan bagi wanita. Siapa yang menjalankan ini? Islam. Alkitab juga mengajarkan haram makan babi. Ketik di sini Imamat pasal 11 ayat 7. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Babi itu haram. Sebenarnya yang ditambahi hutan ini yang versi TB, versi terbaru yang sekarang dipakai ini. Yang dipakai sekarang versi TB, dipakai Bible yang di era ini. Itu ditambahi hutan. Kalau Bible zaman dulu, tahun-tahun sebelumnya tidak ada hutannya sama sekali. Boleh dibantu relawan datang ke sini? Saya akan buktikan bahwa Bible tahun-tahun sebelumnya itu tidak ada hutannya, ditambahin. Jadi babi itu haram semuanya, mau babi kecap, babi kriuk, babi guling, babi, semuanya haram. Saya bacakan sendiri. Ini Bapak Ibu, AYT terbitan tahun 2018. Sedang hewan lain yang tidak boleh kamu makan adalah babi. Ada hutannya? Tidak ada. Ini sama-sama terbitan LAI. Ini terbitan LAI, ini juga terbitan LAI. LAI itu namanya Lembaga Alkitab Indonesia, yang memang lembaga resmi yang diutus oleh lembaga kekristenan untuk menerbitkan Alkitab. Kalau di kita itu namanya Kemenak, begitu ya. Nah, ini TL terbitan tahun 1954 dan lagi babi, ada hutannya? Haram. BIS tahun 1985, jangan makan babi, ada hutannya? Tidak ada. MILT tahun 2008, sama-sama terbitan LAI ini. Demikian juga babi, ada hutannya? Tidak ada. Syalabiar tahun 2011, babi, ada hutannya? Tidak ada. AVB tahun 2015, babi, ada hutannya? Tidak ada. Yang TB, versi TB yang dipakai sekarang ini, itu ditambahi hutan. Supaya apa? Supaya yang babi ternak bisa dimakan. Kalau tidak percaya, ini untuk belajar saja, PR di rumah, itu silakan buka Bible versi bahasa lain, bahasa manapun, mau bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Hebrew, Ibrani, bahasa Latin, bahasa Yunani, bebas. Ketik Imamat 11 ayat 7. Di situ ada hutannya enggak? Tidak ada. Semuanya itu babi, pork.
haram. Ketik di sini. Imamat pasal 10 ayatnya 9. Janganlah engkau minum anggur atau minuman keras. Haram. Anggur, minuman keras haram. Sementara saudara kita itu ada perjamuan kudus. Ada namanya perjamuan kudus. Apa yang diminum? Anggur. Siapa yang menjalankan ajaran ini? Islam. Terakhir sekarang, Yesus itu bersyahadat. Buktinya ini, Yohanes pasal 17 ayat 3. Ini kata Yesus, inilah hidup yang kekal itu. Ini kenapa warnanya merah? Karena di Bible itu kalau ada warna merah itu berarti diyakini 100% itu perkataan Yesus. Dan ayat ini walaupun ini merah, walaupun ini perkataan 100% diyakini perkataan Yesus, ayat ini hampir tidak pernah berani dibacakan di gereja. Karena ayat ini bagus sekali. Kata Yesus, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau ya Allah, mengenal Engkau ya Allah, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di sini ada dua instrumen. Ada Allah, ada Yesus. Berarti Allah tidak sama dengan Yesus. Allah bukan Yesus, Yesus bukan Allah. Inilah hidup yang kekal itu. Kekal itu adalah hidup yang akhirat, hidup untuk akhirat. Bahwa mereka, para umat, mengenal Engkau, ya Allah, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau. Ini kembalinya Engkau lagi. Engkau kembali kepada siapa? Kepada Allah yang telah Engkau utus. Berarti ini asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa ibnu Maryam Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Yesus Kristus utusan Allah. Sekarang eranya adalah zaman Nabi Muhammad. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini syahadatnya Yesus ini. Luar biasa ini. Alkitab berisi tentang kejujuran dan kebenaran. Dan siapa yang menjalankan? Kami ini adalah orang Islam, dan kami adalah pengikut Yesus yang sejati. Demikian, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Kalau nanti ada pertanyaan, kami persilahkan, kami kembalikan atau bagaimana. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B'Shem Adonai HaRahman HaRahum Hadahillah Ledonai Rabban Ha'alamin HaRahman HaRahum Molech Yom Haddin אותך עבדים ובך מסתייעים